Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang materi tema 1 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu organ gerak makhluk hidup. Di sini organ gerak makhluk hidup yang akan kita bahas adalah tentang organ gerak hewan. Berdasarkan kerangka tubuhnya, organ gerak hewan dibedakan menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. 2. Avertebrata. Avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki rangka tulang belakang atau tulang punggung. Contoh hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Di sini ada 3 yang bisa dicontohkan. Yang pertama, contoh hewan yang bertulang belakang yaitu ikan, buaya, dan gajah. Sedangkan contoh hewan yang tak bertulang belakang ada nyamuk, cacing, dan laba-laba. Selanjutnya yaitu tentang materi paragraf. Anak-anak saja pasti sudah tahu sebelumnya apa itu paragraf. Di dalam sebuah paragraf ada namanya paragraf deduktif dan induktif. Di sini kita akan membahas tentang paragraf deduktif dan induktif. Apa itu paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Selanjutnya kita masuk ke materi PKN. Nah, anak-anak Ustazah, pada pembelajaran hari ini materi kita mengenai nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak Ustazah, dari sila Pancasila yang kelima tadi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus toleransi antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berperilaku sopan dan santun. 3. Nilai persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai persatuan seringkali kita jumpai. Contohnya adalah gotong royong. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nah, anak-anak Ustazah, kita sering melakukannya di kelas. Apa itu contoh nilai kerakyatan? Contohnya adalah bermusyawarah. Yang kelima, nilai keadilan. Contohnya adalah bersikap adil kepada sesama. Anak-anak Ustazah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi IPS. Anak-anak Ustazah, materi kita hari ini yaitu letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Sedangkan bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Anak-anak Ustazah, bisa kita lihat peta wilayah Indonesia. Nah, ini peta wilayah Indonesia. Ini ada bagian Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, kita mengetahui kondisi geografis Pulau Sumatera. Nah,
Seperti saat ini, Pulau Sumatera terbagi dari ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan lainnya. Kondisi geografis Pulau Sumatera di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di bagian utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Berikut gambar peta Pulau Sumatera. Nah, bisa kita lihat anak-anak ustazah, ini Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah semuanya, kita masuk ke mapel pelajaran selanjutnya yaitu SBK dengan materi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks yang bertujuan untuk memperjelas atau memperindah isi dari sebuah bacaan. Sebelum anak-anak ustazah membuat gambar ilustrasi, anak-anak ustazah harus mengetahui apa saja tahapannya, yaitu yang pertama penentuan gagasan, yang kedua pembuatan sketsa, dan yang ketiga pewarnaannya. Anak-anak ustazah, gambar ilustrasi itu ada banyak coraknya, ada 4 corak. Yang pertama itu corak realis. Corak realis ini gambar itu sesuai dengan keadaan aslinya. Terus kemudian yang kedua ada corak karikatur. Corak karikatur ini gambar kita itu memiliki karakter yang lucu. Yang ketiga corak kartun. Corak kartun ini gambarnya animasi berupa tokoh atau binatang. Dan yang keempat gambar dekoratif. Gambar mengubah aslinya tanpa meninggalkan ciri khasnya. Nah, berikut anak-anak ustazah contoh dari gambar realis. Ini anak-anak ustazah contohnya. Kemudian ini contoh dari gambar karikatur. Kemudian ini contoh dari gambar kartun. Bisa dilihat ya anak-anak ustazah. Kemudian ini ada gambar dekoratif. Ini contohnya anak-anak ustazah gambar dekoratif. Nah, dari materi ini anak-anak ustazah bisa mengetahui apa itu gambar ilustrasi. Nah, anak-anak ustazah, dari banyaknya pelajaran yang telah kita pelajari hari ini, ada beberapa penugasan dari subtema 1 ini. Ada 5 soal yang harus anak-anak ustazah kerjakan. Nah, bisa anak-anak ustazah lihat dari PowerPoint yang sudah ustazah buat ini. Ada 5. Yang pertama itu ada tentang avertebrata dan vertebrata. Yang kedua ada tentang paragraf deduktif dan induktif. Yang ketiga itu ada tentang gambar kartun. Dan yang keempat itu ada batas-batas wilayah secara geografis. Dan yang kelima nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Nah, untuk anak ustazah semuanya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang telah ustazah berikan. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.